Selamat pagi anak-anak, bersyukur kepada Tuhan hari ini adalah hari Minggu yang kelima di mana kita boleh berkumpul bersama Papa Mama, bersama jemaat dewasa untuk beribadah dan mendengarkan renungan yang singkat sebelum kita kembali ke kelas sekolah minggu. Hari ini Pak Anton sedang berada di Korea Selatan dan akan kembali ke Indonesia pada hari ini setelah mengikuti konferensi penginjilan. Pagi hari ini Pak Anton akan memperlihatkan kepada anak-anak satu lukisan yang sangat luar biasa, yaitu lukisan tentang Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus masih kecil. Yaitu lukisan yang dilukis oleh seorang yang bernama Millais, John Everett Millais. Lukisan ini adalah berjudul Christ in the Home of His Parents. Tuhan Yesus yang berada di dalam rumahnya. Lukisan ini adalah satu lukisan simbolis, di mana kita melihat Tuhan Yesus yang masih kecil, mungkin berumur 10 tahun atau 8 tahun, sedang dicium oleh mamanya yaitu Maria. Nah, yang menarik adalah tangan Tuhan Yesus terluka. Terluka karena bekerja di tempat tukang daripada papanya. Tangan Tuhan Yesus terluka dan darahnya itu menetes ke kakinya. Dan ini seperti menggambarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus nanti pada waktu dewasa akan dipaku di kayu salib untuk menanggung dosa dan hukuman kita. Kita lihat tangannya luka dan di situ seolah-olah itulah tempat nanti Tuhan Yesus akan dipaku. Lalu darah menetes ke kaki, itulah tempat di mana nanti kaki Tuhan Yesus akan dipaku. Lukisan ini adalah lukisan simbolis. Kenapa? Karena kita melihat di belakang daripada Tuhan Yesus seorang bapak yang botak itu adalah Yusuf, yaitu papa secara jasmani dari Tuhan Yesus. Lalu di belakangnya adalah nenek, yaitu mama daripada Maria, itu neneknya. Lalu di sebelah kanan daripada Tuhan Yesus atau sebelah kiri kita itu adalah seorang tukang yang menggambarkan seorang murid. Lalu ada seorang anak kecil lagi. Siapa anak kecil ini? Yohanes Pembaptis. Dia membawa air karena kita tahu bahwa nanti Yohanes Pembaptis yang akan membaptis Tuhan Yesus. Di belakangnya ada tangga. Itu adalah simbol daripada tangga Yakub. Di dalam perjanjian lama dalam kitab Kejadian ada tangga Yakub yang menuju ke sorga. Lalu ada burung merpati sebagai simbol dari Roh Kudus. Lalu di luar sana ada domba-domba, yaitu simbol daripada orang-orang percaya, domba-domba yang ditebus dengan darah daripada Tuhan Yesus. Di sini kita melihat anak-anak bahwa lukisan ini menggambarkan Tuhan Yesus sebagai seorang manusia sejati yang dari kecil bertumbuh terus sampai dewasa. Dia juga bisa mengalami luka, dia juga bermain seperti kita, menggambarkan Tuhan Yesus adalah manusia sejati. Tetapi sesungguhnya Tuhan Yesus bukan hanya manusia sejati. Tuhan Yesus adalah Allah yang turun ke dalam dunia, lahir sebagai seorang bayi dan menjadi manusia sama seperti kita. Dia adalah Allah yang sejati dan Allah yang berkuasa. Dan di dalam Alkitab mencatat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati. Yang pertama dibangkitkan adalah seorang anak. Seorang anak yang meninggal yaitu anak daripada Yairus. Yairus adalah kepala rumah ibadat, seorang yang terhormat, seorang yang memiliki jabatan yang tinggi, tetapi dia rela tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus. Kenapa dia mau tersungkur? Bukankah dia seorang jabatan tinggi? Kok dia mau merendahkan diri? Karena anaknya sakit. Dia datang kepada Tuhan Yesus, dia minta Tuhan supaya menyembuhkan dia. Anak dia yang perempuan hanya satu, dia sekarang harus tersungkur. Mungkin dia gengsi, dia merasa dia orang hebat. Tapi istri mengatakan, kamu kalau tidak mau tunduk sama Tuhan Yesus, kamu tidak akan melihat anakmu hidup. Anakmu nanti yang sakit akan meninggal. Akhirnya dia rela. Lalu mereka dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus. Di tengah-tengah jalan ada seorang perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Perempuan itu memegang jubah Yesus karena dia ingin disembuhkan. Akhirnya Yesus bercakap-cakap dengan perempuan itu. Sementara bercakap-cakap dengan perempuan, berbicara dengan murid, keluarga daripada Yairus datang memberitahu berkata, jangan susahkan guru, anakmu sudah meninggal, sudah biarin saja. Lalu kemudian Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Mereka pergi sampai di sana dan singkat cerita sampai di rumah Yairus, Tuhan Yesus membangkitkan anak perempuan Yairus yang berumur 12 tahun. Anak yang sudah meninggal itu dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah Yesus membangkitkan orang yang pertama. Orang yang kedua juga seorang anak, tapi sudah lebih besar, yaitu seorang anak laki-laki daripada seorang janda. Yesus sampai di kota Nain,
mereka sedang mengusung jenazahnya. Mereka gotong jenazahnya untuk dibawa ke kuburan. Lalu di dalam perjalanan itu orang banyak mengikuti janda itu. Mereka kasihan, janda itu sudah tidak punya suami. Sekarang anak laki dia yang cuma satu sudah meninggal. Maka mereka sangat kasihan kepada dia. Sehingga ketika jenazahnya dibawa ke kuburan, orang menggotong jenazahnya, banyak orang yang ikut untuk memperhatikan. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Dia berkata kepada janda itu, jangan menangis. Lalu akhirnya Yesus membangkitkan anak itu. Ini adalah anak laki satu-satunya. Satu-satunya anak daripada janda itu, sangat kasihan sekali. Maka kamu harus mengerti ya, kalau papa mama kita dipanggil oleh Tuhan, suatu hari kita hati sangat sedih kehilangan papa mama. Tetapi papa mama lebih sedih lagi kalau kita yang meninggal duluan. Kenapa? Karena itu tidak normal, itu tidak alamiah. Kalau orang tua meninggal duluan, itu wajar. Tapi kalau anak masih kecil yang bisa bertumbuh besar dia meninggal, orang tua susah terima, itu susah hati sekali. Maka Tuhan Yesus kasihan sama Yairus dan istrinya. Tuhan Yesus kasihan sama janda itu, anak mereka meninggal. Tapi ini baru dua, masih ada satu lagi orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Yaitu tidak dicatat dia anak dari siapa, dia sudah besar. Tapi dia saudara dari Maria dan Marta, yaitu yang bernama Lazarus. Lazarus sakit. Dan Tuhan Yesus sengaja tunda supaya waktu datang Lazarus sudah mati. Kenapa Yesus tidak langsung datang untuk menyembuhkan sebelum dia mati? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kemuliaannya melalui kebangkitan Lazarus. Yaitu apa? Yaitu orang Yahudi percaya kalau seorang sudah meninggal 4 hari tidak mungkin dibangkitkan lagi. Meninggal sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Oh sudah tidak mungkin dibangkitkan. Dia sudah naik, rohnya sudah pergi, tidak mungkin dibangkitkan lagi. Tuhan Yesus sengaja membangkitkan Lazarus sesudah 4 hari. Sudah berbau. Waktu Yesus datang ke kuburan, sudah berbau. Mereka mengatakan sudah berbau. Tetapi Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus berkata, Lazarus, Lazarus keluar. Lalu Lazarus yang masih menggunakan pakaian jenazah, kain jenazah yang mengikat dia keluar dan dia dibangkitkan. Ini orang yang ketiga. Nah 3 ini adalah 3 kondisi yang berbeda. Yang satu baru meninggal, yang satu mereka gotong menuju ke pemakaman, yang satu sudah di dalam kubur sudah berbau. 3 macam kematian Tuhan Yesus bangkitkan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus begitu berkuasa. Sebagai Allah yang begitu berkuasa. Dia mampu membangkitkan bukan hanya 3 orang. Banyak orang pun bisa. Nanti di dalam akhir zaman dikatakan Tuhan Yesus berbicara, berfirman. Suaranya kita dengar dan semua dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Tapi di dalam dunia Tuhan Yesus membangkitkan hanya 3 orang. 1 anak Yairus umur 12 baru meninggal. 1 sudah lebih besar lagi, anak janda yang dibawa ke pemakaman. Mereka gotong jenazahnya. 1 lagi adalah yang sudah dikubur, yang sudah berbau. Baru meninggal, baru akan dikubur, baru mulai membusuk. 3 ya, yang 1 baru meninggal, yang 1 baru akan dikubur, yang 1 lagi sudah mulai membusuk, baru mulai berbau. Di situ kita mengerti 3 macam kematian Yesus mampu membangkitkan. Berarti Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Di dalam Alkitab, rasul dan nabi atau manusia tidak diberikan banyak kesempatan untuk bisa membangkitkan orang mati. Di perjanjian lama ada 2 orang, yaitu Nabi Elia, Nabi Elisa. Di perjanjian baru ada 2 orang, Rasul Petrus, Rasul Paulus. Masing-masing selama hidupnya hanya 1. Nabi Elia bangkitkan 1 orang. Nabi Elisa selama hidupnya bangkitkan 1 orang. Lalu Rasul Petrus 1 orang. Rasul Paulus 1 orang. Kenapa tidak boleh banyak-banyak? Mereka manusia, mereka bukan Tuhan. Tidak berkuasa membangkitkan orang kecuali Tuhan beri kuasa kepada mereka. Tapi khusus Nabi Elisa ditambah bonus 1 orang lagi. Kenapa? Karena sebelum Nabi Elia diangkat oleh Tuhan, dia minta supaya Tuhan beri kepada dia kuasa 2 kali lipat. Melalui dia minta kepada Nabi Elia. Dan Tuhan menggenapkan permintaan Nabi Elisa. Sehingga kuasa dia 2 kali lipat lebih besar dari kuasa Nabi Elia. Maka Elia bangkitkan 1 orang, Elisa bangkitkan 2. Tapi selama hidup Elisa hanya bangkitkan 1. Satunya lagi kapan? Dia sudah meninggal, sudah dalam kuburan. Sudah jadi tulang, tinggal tulang. Waktu ada orang lain meninggal dikuburkan. Ternyata mereka gali lubang terlalu dekat. Sehingga tulangnya bersentuhan. Orang yang dikuburkan itu akhirnya bangkit. Maka Elisa menjadi 2.
Tetapi selama hidup Elia, Nabi Elia satu, Nabi Elisa satu, Rasul Paulus satu, Rasul Petrus satu, masing-masing hanya boleh satu, tidak boleh lebih. Kenapa? Karena kuasa membangkitkan orang mati hanya ada di dalam Tuhan Yesus, yaitu di dalam Allah yang sejati. Oh, kita mengerti ya, Tuhan kita luar biasa. Tidak heran Dia mampu memberi kepada kita hidup kekal. Dia mampu memberi kepada kita hidup rohani. Kita bisa bangkit, kita bisa bangun secara rohani. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dia mati di kayu salib, menanggung dosa kita, memikul hukuman kita. Tapi pada hari yang ketiga Dia bangkit. Berarti Dia kalahkan dosa, Dia kalahkan setan, Dia kalahkan maut, Dia kalahkan dunia. Semua Dia kalahkan untuk melepaskan engkau dan saya dari dosa dan dari hukuman. Tuhan Yesus yang berkuasa, itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tugas kita datang kepada Tuhan Yesus berkata, Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, lepaskanlah aku. Tuhan, Engkau adalah Tuhanku yang berkuasa. Berarti tugasku adalah taat. Tugasku adalah tersungkur di kaki Tuhan Yesus dan taat kepada Tuhan Yesus. Seperti Yairus yang tersungkur, aku harus tersungkur dan taat sama Tuhan Yesus. Maka apa yang Yesus katakan, apa yang firman Tuhan ajarkan, kamu harus taat. Itu tandanya kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan, bukan hanya kamu nyanyi di gereja Yesus Tuhan, bukan hanya kamu ngomong di mulut Yesus Tuhan, tapi kamu betul-betul taat kepada firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan berkata, taat, hormatilah ayah ibumu. Tuhan Yesus juga menghormati ayah ibunya. Itu ada catatan di Alkitab. Kamu sudah menghormati ayah ibu belum? Kalau kamu mau mengaku Yesus sebagai Tuhan, kamu harus taat sama firman. Hormat sama papa mama. Itu tandanya kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dia Tuhan kita, Dia Juru Selamat kita, melepaskan kita dari dosa, melepaskan kita dari hukuman neraka. Kita diberi kepastian hidup yang kekal di surga. Dan yang terakhir, nanti waktu Yesus datang kembali, kita sudah meninggal pun, kita akan dibangkitkan. Seperti Tuhan Yesus sendiri bangkit dan Dia membangkitkan 3 orang mati, kita juga akan dibangkitkan menggunakan tubuh kemuliaan masuk ke dalam kemuliaan hidup yang kekal dan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan. Mari semua kita bangkit berdiri, anak-anak dan juga papa mama, dan Pak Anton akan mendoakan anak-anak sebelum masuk ke dalam kelas sekolah minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar mengenai Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang begitu berkuasa membangkitkan orang mati. Kami mau belajar untuk taat kepada Tuhan Yesus, taat kepada firman Tuhan, menghormati Tuhan. Kami mau belajar untuk percaya bahwa kami hanya bisa dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari neraka melalui Tuhan Yesus yang berkuasa. Tolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada firman Tuhan, yang hormat kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dan kami percaya kami akan dibangkitkan oleh Tuhan pada waktu Tuhan Yesus datang kembali dan selama-lamanya tinggal bersama dengan Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke kelas sekolah minggu. Tuhan berkati para guru dan juga kelas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyanyi haleluya puji Tuhan. Anak-anak akan mengikuti Bapak Ibu Guru menuju ke kelas sekolah minggu. Dan kita bersalam-salaman satu dengan yang lain. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada Pendeta Edward Uy. Tuhan memberkati.